gue Helen. Dan gue Hendy, sekarang balik lagi di acara Kitchenology. Jadi kemarin gue belanja ceritanya, Oke. ya kan? Nah ternyata pada saat belanja gue baru sadar kalau misalkan susu ini nih jenisnya tuh banyak banget. Oh iya. Nah jadi kali ini gue akan minta Helen untuk ngejelasin kira-kira apa aja sih jenis-jenis dari susu-susu ini. Nah, susu sapi ini sendiri sebenarnya terbagi ke dalam dua kategori, Oke. pasteurisasi dan UHT. Nah, yang bikin bedanya itu sebenarnya proses pada saat pemanasan susunya sendiri. Jadi Oke. keduanya memang sama-sama berasal dari susu sapi segar. Cuman kalau yang pasteurisasi melalui proses pemanasan di suhu sekitar 63-75 derajat Celcius yang cukup mematikan bakteri-bakteri buruk buat tubuh kita. Gitu. Jadi oke. segala nutrisi dan kebaikan susu sebenarnya hampir sama dengan susu segar. Nah, satu lagi yang tadi gue sempat mention, susu UHT. Tahu nggak UHT itu apa? UHT itu merupakan singkatan dari ultra high temperature. Yes. Nah, berbeda dengan susu pasteurisasi, kalau misalnya susu UHT ini dipanaskan dengan suhu 135 derajat Celcius sampai 150. Memang prosesnya itu hanya hitungan detik, jadi nggak benar-benar dipanasin sampai beberapa menit gitu, hanya hitungan detik. Sasi itu sendiri biasanya tuh ada label tulisannya fresh milk di kemasannya. Nah, biasanya si susu fresh milk ini bisa lu dapetin di rak-rak pendingin. Nah, mungkin ada orang-orang yang bingung kayak kenapa sih ada susu yang di rak pendingin dan ada yang di lorong kayak suhu ruang gitu. Betul. Memang kalau misalnya si susu pasteurisasi itu sendiri harus disimpan di suhu dingin. Kalau misalnya di suhu ruang, susunya itu hanya bertahan sampai 12 jam doang. Helen, kalau tadi kan kita sempat ngebahas susu yang di kardusnya tulisannya ada fresh milk. Oke. Sekarang kalau misalkan yang ada di kardus tulisannya itu adalah full cream, ya kan, low fat dan juga skim milk. Nah, kalau misalnya 3 kategori itu pengklasifikasian susu berdasarkan kandungan lemak yang ada di dalam susu tersebut. Oh, oke. Jadi beda-beda tuh ya. Beda-beda. Jadi gue mulai dari full cream ya. Yes. Kalau misalnya yang full cream, kandungan lemaknya itu paling tinggi di antara 3 jenis itu. Jadi sekitar 3 sampai 3,5% kandungan lemak yang terkandung dalam susu itu. Jadi rasa susunya itu lebih gurih, kalau lo minum juga lebih creamy, terus kalau misalnya lo cium lebih harum. Sedangkan kalau misalnya yang low fat, udah jelas nih rendah lemak, jadi rasanya lebih ringan daripada full cream. Cuman memang cocok banget buat kalian yang lagi mengontrol kandungan lemak nih gitu. Jadi atau mungkin orang-orang yang berumur masih tetap mau minum susu, tapi kan lemak itu harus dijaga kan. Yes, jadi betul. bisa minum yang susu low fat itu. Skim milk ini kandungan lemaknya itu 0,000 sekian persen. Bisa dibilang kayak susu tanpa kandungan lemak sih. Oke. Gitu. Tapi ya balik lagi, lemak dari susu itu kan pencipta rasa ya. Jadi kalau misalnya skim milk itu sendiri, rasanya paling tawar di antara ketiganya. Kenapa sih orang yang bisa mendeklar dirinya itu alergi sama susu sapi? Sebenarnya ada kandungan laktosa dalam susu sapi yang memang menciptakan reaksi alergi untuk sebagian orang. Oke. Nah, orang-orang ini biasanya tuh disebut punya kondisi lactose intolerance. Oh, gitu. oke. Jadi mungkin reaksinya sebagian orang bisa sampai mengganggu pencernaan, kayak diare. Terus ada lagi yang mungkin malah jadi muncul permasalahan kulit gitu, kulitnya gatal-gatal atau kemerahan kayak gitu. Dan biasanya memang orang-orang dengan kondisi seperti ini mencari jalan keluarnya itu adalah minum susu-susu nabati. Iya, jadi makanya kalau misalkan kalian alergi susu, pengen tetap minum susu, salah satunya adalah minum susu yang terbuat dari kacang-kacangan. Benar. Sebenarnya sih kalau misalnya si susu yang terbuat dari kacang ini
bukan literally susu ya Ren. Iya. Sebenarnya itu cuma kayak sari kacang, tapi karena pas diproses hasilnya itu putih seputih susu, makanya dibilangnya susu kacang. Oke, nah gue mau nanya lagi nih, kalau misalkan susu dari kacang-kacangan ini atau susu nabati ini, kira-kira masih bisa dipakai juga nggak sih untuk menjadi bahan masakan? Nah, kalau misalnya kayak gue bahas mungkin satu persatu ya, yang paling umum adalah susu kacang kedelai. Udah dari kecil lu suka banget gak sih? Suka, apalagi Suka, kadang kan? suka dicampur pakai jahe. Iya benar banget. Susu kedelai yang biasa kita beli dari kecil itu adalah salah satu contoh susu nabati. Yes. Nah sebenarnya susu nabati ini bisa aja buat jadi bahan masakan atau bahan campuran untuk minuman. Kayak si susu kedelai ini sebenarnya lo bisa menggunakan si susu kedelai atau soy milk ini untuk campuran kopi lo sehari-hari. Oh iya, wah Iya. ini wajib untuk dicoba, gue belum pernah coba. Iya memang susu almond itu lagi happening banget. Perhatian juga ya kamu Iya memperhatikan bener, jangan online dan offline. Semuanya aku perhatian. Oke, susu almond ini sesuai dengan namanya pasti berasal dari kacang almond. Nah, kayak gitu. Nah, si susu almond sendiri sebenarnya tuh keunggulannya banyak banget nutrisinya dan sering digunain buat ASI booster ibu-ibu yang lagi menyusui. Gitu. Ditambah si susu almond atau susu kacang mede ini sebenarnya bisa kita bikin sendiri di rumah. Prosesnya tuh cukup mudah. Jadi kalau misalnya lo mau susu almond, lo nggak harus beli, lo bisa proses itu sendiri di rumah. Oke, lebih praktis lagi ya jadi ya. Nah, jadi ini ternyata memang kenapa alasannya susu almond ini banyak dicari karena memang lagi sehat banget gitu kan dan lagi dicari sama semua orang jadinya gitu. Nah, kira-kira nih Len, selain susu almond, kira-kira ada lagi nggak sih susu nabati lainnya? Ada yang biasa kita kenal sebagai coconut milk. Tunggu, coconut milk itu tuh santan loh. Biasanya susu itu tuh pengganti santan soalnya. Pintar juga ya dia, coconut milk dia tahu itu santan. Iya. Memang dua bahan itu tuh kalau misalnya di dunia kuliner ya kayak bisa saling menggantikan. Soalnya dari segi tekstur, dari segi rasa sebenarnya si keduanya ini bisa saling mengisi. Tergantung dari kayak lo mau pakai di produk apa, di masakan apa gitu. Yang berkuah kah atau jadi campuran minuman kah kayak gitu. Kalau lo tahu satu minuman segar dari India gitu namanya mango lassi, pernah dengar? Pernah dengar? Kalau misalnya mango lassi itu sebenarnya kayak smoothies buah, cuman minuman itu adalah buah campuran susu terus sama sedikit rempah-rempahan khas India. Betul. Nah biasanya kalau gue bikin mango lassi di rumah itu gue ganti susunya jadi santan. Oke, sekarang gue udah mulai makin paham nih kan, karena saking banyaknya jenis-jenis susu dan kegunaannya seperti apa. Dan bahkan tadi gue udah cobain kopi yang dicampur pakai susu kedelai. Nah kalau kira-kira lo dan Endesias bingung makanan apa sih yang bisa dicampurin susu, langsung aja kepoin websitenya Endes di www.endes.tv, atau kalau misalnya biar lebih cepat nih pencarian resep lo bisa langsung segera download aplikasinya Endes. Di situ lo bisa cari semua resepnya Endes, atau jangan lupa juga untuk follow dan subscribe sosial medianya Endes di Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, dan YouTube-nya Endes untuk selalu tahu resep-resep terbaru dari Endes. Oke, nah memang banyak banget ya. Nah, kalau misalkan teman-teman juga nih, teman-teman Endes yang ada di rumah pengen tahu atau pengen kita nanti di nextnya akan ngebahas apa, kalian boleh komen di bawah. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye!